Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi renungan pada hari ini adalah berjudulkan pikiran yang tumpul. Saya ulang lagi, pikiran yang tumpul. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mengapa saya mengambil judul pikiran yang tumpul? Karena saya sebagai hamba Tuhan sering melihat umat Kristiani atau jemaat sering disampaikan firman Tuhan oleh hamba Tuhan di mimbar atau maupun di YouTube atau secara online. Tapi banyak, saya katakan banyak umat Tuhan tidak mengerti tentang firman Tuhan. Banyak umat Tuhan juga waktu membaca Alkitab juga tidak mengerti apa yang menjadi isi daripada firman Tuhan tersebut. Sehingga saya katakan banyak orang Kristen tidak dapat melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan tersebut. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang kecewa melihat umat Tuhan. Mengapa saudara? Karena mereka hanya datang ke gereja dan bertahun-tahun menjadi umat atau jemaat di pada suatu gereja, tetapi mereka, kelakuan mereka, sikap mereka, perbuatan mereka, attitude mereka, etika mereka tidak mencerminkan apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Dan kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan suka kecewa melihat mereka. Ketidaktertundukan, ketidaktaatan mereka, ketidaksetiaan mereka. Dan mereka melakukan perbuatan kedagingan, keberdosaan. Dan sama seperti dengan orang dunia. Apa bedanya? Dan inilah yang menjadi suatu renungan pada hari ini. Kenapa saya menyampaikan renungan ini? Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ini perlu saya ungkapkan. Karena sampai kapan kita umur boleh semakin tua. Umur semakin bertambah. Tapi kelakuan sama seperti orang-orang dunia. Sama dengan orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus. Ternyata di dalam Alkitab, saya mengambil landasan firman Tuhan pada hari ini adalah terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 saya akan bacakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ini mengerikan, saudara. Sangat mengerikan. Jika kita menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun, mungkin ada 20-an tahun, mungkin sudah sampai umur yang sangat tua, mungkin sudah 80-90 tahun atau 70 ke atas. Tapi nggak mengerti tentang isi Alkitab. Ini pengalaman saya waktu saya penginjilan ke suatu daerah. Ya, di suatu daerah di mana saya keturunan dari suku itu dan saya memang dari suku itu. Saya pergi ke daerah. Dan saya tanya kepada mereka, kenapa mereka masih melakukan kemabukan misalnya? Kenapa mereka masih melakukan judi misalnya? Dan saya tanya pada mereka. Dan mereka menganggap itu tidak dosa. Coba bayangkan, mereka tidak mengerti kalau itu dilarang Tuhan. Mereka tidak mengerti kalau itu dilarang Tuhan. Saya ulang lagi. Terus saya bilang, apakah bapak atau ibu rajin ke gereja? Oh rajin. Rajin, saya setiap minggu tidak pernah bolos dengan ke gereja. Loh? Apakah Pak Pendeta tidak sampaikan ini? Nah, mereka tidak bisa jawab. Saya yakin pendeta pasti sampaikan. Saya yakin pendeta pasti sampaikan. Tapi kenapa mereka tidak
mengerti apa yang disampaikan oleh pendeta. Terus saya tanya kenapa? Ya kami datang ke gereja tidak mengerti apa yang disampaikan, dan kami kebanyakan kalau waktu khotbah disampaikan ya kami tidak mengerti dan kami tidur. Hah? Saya kaget. Kami tidur atau kami merokok di luar kalau bapak-bapak. Nah, saya bilang, apa artinya kalau kita pergi beribadah, kalau kita nggak mengerti isi Alkitab atau tidak mengerti isi firman Tuhan, bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana kita melakukan panggilan Tuhan? Kalau kita nggak ngerti apa yang menjadi tugas panggilan kita. Karena setiap orang punya panggilan Tuhan. Setiap orang. Ya setiap orang, apapun status jabatanmu, kita punya panggilan Tuhan. Nah ini yang tidak dimengerti banyak orang. Dan pada hari ini saya mau sampaikan, ya 2 Korintus 3 ayat 14 tadi dikatakan, tetapi mereka, pikiran mereka telah menjadi tumpul. Konteks ayat ini bagaimana waktu Yesus ada, hidup di dunia, waktu dia datang di bumi. Bagaimana orang-orang Yahudi, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi maksud saya, ahli-ahli Taurat, mereka sampai membunuh Yesus karena mereka tidak mengerti siapa Yesus sebagai Mesias. Mereka nggak mengerti, padahal mereka mengerti hukum Taurat, tetapi tidak tahu bahwa Yesus sebagai Mesias. Coba, ini kan sangat, saya katakan sangat konyol. Saya katakan sangat konyol. Bayangkan orang Farisi ahli Taurat setiap hari loh, bukan hanya pada hari Sabat, setiap hari mereka melantunkan hukum-hukum Musa. Saya katakan melantunkan, bukan hanya membaca, melantunkan, menyanyikan, dan mereka membacakan hukum Taurat dan hukum Musa. Sungguh berbanding terbalik dengan kelakuan mereka yang membenci Yesus sebagai Mesias. Di khotbah saya sebelumnya di video YouTube, bagaimana Petrus berhasil mengenal Yesus sebagai Mesias dalam perjalanan pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Ya, cukup relatif, tidak panjang juga, tidak terlalu pendek. Tapi Petrus berhasil mengenal, Matius 16 ayat 16, berhasil mengenal Yesus sebagai Mesias. Tapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, apalagi pada sidang mahkamah agama pada saat itu, sampai Yesus disidang pada saat itu, sampai dihukum dan maksudnya disalibkan. Karena apa? Karena kebutaan mereka, tidak mengenal siapa Yesus sebagai Mesias. Bertahun-tahun mereka. Ya tentunya waktu sidang mahkamah agama, mereka adalah orang-orang yang sudah berumur, bayangkan. Bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin. Ya, karena pada saat itu umur orang panjang-panjang ya, panjang-panjang umurnya pada saat itu. Tapi kenyataannya mereka tidak mengenal. Pikiran mereka tumpul. Nah sekarang, pada hari ini, konteks pada hari ini menurut ayat Alkitab tadi, itu apakah masih berlaku? Iya, masih berlaku. Padahal sebetulnya Yesus datang. Saya bacakan dari 2 Korintus 3 ayat dan lanjutannya. Ya, saya bacakan ayat 15. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Diambil daripadanya. Jadi pikiran ini harus dibersihkan. Ya, dalam bahasa saya yang saya mengerti istilah ini, mental blockingnya harus dibuang. Kita ini punya mental block, ya mental blocknya, pikirannya sudah tumpul, ya ini yang bahaya. Ya sebagai hamba Tuhan, ya saya melakukan penelitian loh saudara. Ya saya karena memang terpanggil sebagai dosen, bukan hanya sebagai gembala, tetapi sebagai dosen, sebagai penginjil. Ya saya suka riset. Kenapa sih ya? Dalam riset saya salah satunya, ya saya menemukan dalam penelitian hampir saya maaf ya, jangan tersinggung, ini kenyataan. Hampir yang mengaku dirinya orang Kristen, yang mengaku dia jemaat suatu gereja,
ternyata kelakuannya, perbuatan, sikap, dan etikanya, attitude, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seandainya seluruh dunia, orang-orang Kristen melakukan firman Tuhan, saya katakan dunia ini aman. Dan banyak orang yang bertobat, dan banyak orang menjadi ikut Kristus. Tapi kenapa mereka tidak ikut Kristus? Karena kelakuan kita, karena sikap kita tidak mencerminkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa itu terjadi? Karena pikiran mereka tumpul, atau saya bilang mentalnya diblok. Nah, ini harus dibuang mental blocking ini. Ya, berhadapan dengan lingkungan yang bukan orang percaya. Ya, kadang-kadang kita toleransi, sehingga toleransi kita kelebihan, over toleransi, sehingga kita seolah-olah sama dengan mereka. Itu nggak bisa, sehingga orang melihat kita ini. Karena apa? Karena mental block itu ya takut gitu loh, takut kita tidak diterima di komunitas itu, takut orang menolak kita. Nah, ini kan mental block yang harus kita bersihkan, yang harus kita lepaskan. Mental block ini yang harus, saya sebagai hamba Tuhan meneliti, banyak orang Kristen yang mental blocknya ya takutlah, tidak diterima lah, dibuang lah, ditolak lah. Sehingga mereka berkompromi, saya katakan, berkompromi dengan dosa. Ya, apalagi tadi saya katakan dalam pengalaman saya pelayanan di suatu daerah, di tempat suku saya. Ya, kalau tidak melakukan nongkrong ya di suatu kedai tua ya, dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, itu dianggap tidak dewasa katanya. Padahal itu kan bukan dewasa, itu ukuran mereka dewasa. Tapi secara Alkitab itu kan bukan dewasa. Dan mereka takut kalau mereka tidak diterima komunitas itu. Saya melakukan di beberapa tempat, di tempat daerah saya beberapa tempat. Ya, di beberapa tempat, bukan satu tempat, saya melayani hampir seluruh 90%. Seluruh daerah pada saat itu. Ya. Utara, selatan, barat, timur, semua saya sudah kelilingi. Masih mental block, saya katakan mental block. Mereka takut tidak diterima, mereka ditolak, takut ditolak. Dan akhirnya mereka berkompromi. Dan mereka tidak mengerti firman Tuhan bahwa itu salah. Dan itu bukan hanya di daerah saya, di keluarga kami. Ya. Waktu awal-awal saya jadi hamba Tuhan, awal-awal. Di keluarga kami, di keluarga istri saya, setiap bulan ada arisan. Ya, ada arisan di keluarga istri saya. Dan itu jujur saja, awal-awal itu saya banyak kecewa melihat mereka. Kenapa? Mereka menguji saya, mencobai saya. Maaf, bukan menguji, mencobai saya. Mereka mencobai saya. Kan tidak apa-apa Pak Pendeta kami melakukan ya seperti orang dunia. Ya saya tidak sebutlah. Saya bilang, ya tidak bisa dong. Alkitab is Alkitab, firman is firman, saya bilang. Lah kalau firmannya sudah melarang ya jangan dilakukan. Jawab mereka apa? Dengan mudah mereka mengatakan, banyak istilah di tempat saya seperti itu. Di kumpulan arisan kami waktu itu. Dia bilang, Pak Pendeta jangan sok suci lah. Jangan terlampau fanatik lah Pak Pendeta. Jangan terlalu fanatik lah. Kita ini masih hidup di dunia. Ada istilah dari suku saya bilang, kita kan masih tinggal di dunia ini. Terus maksudnya kalau kita masih tinggal di dunia ini, ya kita kompromi lah, toleransi lah dengan kehidupan dunia. Loh, kok bisa begitu ya, saya bilang. Iya Pak Pendeta, seharusnya Pak Pendeta juga harus toleransi, jangan terlampau fanatik. Kalau Bapak Pendeta terlampau fanatik dengan ayat Alkitab dan firman Tuhan, Bapak Pendeta nanti nggak diterima di mana-mana khotbahnya. Hah? Saya bilang, saya kaget sekali dengan. Dan ini bukan hanya di satu kumpulan arisan, di beberapa kumpulan arisan. Dan saya bilang, saya berkhotbah, Anda
mau terima atau tidak, apa yang saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Karena dalam Timotius dikatakan firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, itu untuk mengajar dan memperbaiki kelakuan dan menuju kebenaran, saya bilang. Kalau soal saudara nggak pakai saya dan menolak saya sebagai pengkhotbah, silakan saja. Masih banyak orang yang masih mau menerima firman Tuhan, saya katakan. Dan saya ini seorang penginjil juga, saya bilang. Banyak orang yang sudah baptis, banyak orang yang sudah menerima Yesus, saya katakan. Kan saudara ini kan Kristen lahir saja, saya katakan. Secara iman Anda belum Kristen, saya katakan. Karena Anda percaya menjadi orang Kristen karena keturunan, saya bilang. Mereka kaget. Kok mereka bisa bilang gitu? Ya karena saudara bilang tadi, katakan, ya saudara-saudaraku, kok bilang, kita jangan fanatik. Kita kan masih tinggal di dunia ini. Dan kita boleh kompromi dengan dunia ini. Saya bilang, waduh. Itulah kekristenan yang tidak bertumbuh secara iman, saya katakan. Sehingga pikiran mereka tumpul dan mentalnya masih diblok. Gitu. Mereka takut untuk tidak diterima. Bayangkan, apakah tidak mengerikan, saudara? Ini penelitian bukan asal ngomong saya. Mengapa saya sampaikan renungan ini? Karena saya melihat keadaan kenyataan, saudara. Kenyataan itu ada di sekarang ini. Bukan pada hanya zaman dulu, pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman itu. Tapi ini pun terjadi. Pada Yesus sudah datang loh ya. Yesus sudah disalibkan. Kenapa Yesus mati, disalibkan dan bangkit? Itu supaya Roh Kudus datang untuk mencerahkan, membuka pikiran kita. Nah, tapi dengan kebangkitan Yesus dan turunnya Roh Kudus, kok sami mawon atau sama saja dengan orang-orang zaman dulu, ahli Farisi atau ahli-ahli Taurat tadi. Aduh saudara, mengerikan kekristenan seperti ini. Ini penelitian saya, kenyataan saudara. Dan kenapa saya sampaikan ini mental block? Begitu juga di gereja kami, Ya, bertahun-tahun saya ajarkan firman Tuhan yang saya katakan firman Tuhan yang mengajar ya. Karena memang saya dosen, karena dasar saya pendidikan. Ya, kependetaan saya jelaskan dari pendidikan. Ya, bukan kependetaan hanya anugerah Tuhan, tetapi memang juga dilandasi oleh pengetahuan. Saya sampaikan firman Tuhan yang teologis, pengajaran. Tapi kenyataannya apa, saudara? Mental bloknya belum dibuka. Masih terblokir, pikirannya masih tumpul. Sehingga apa? Kalau ada masalah, lari ke tempat lain. Ada persoalan, bingung. Mengandalkan manusia. Pada firman Tuhan, andalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Nah ini bahaya, saudara. Ini sangat bahaya. Kalau orang Kristen ada masalah, yang diandalkan manusia, bukan Tuhan dulu kalau datang. Dan pelitnya minta ampun. Pelitnya minta ampun. Ini sering juga terjadi pada orang Kristen, kebanyakan. Ya, di Indonesia ini Kristennya sangat banyak orang yang pelit, saya katakan. Pada firman Tuhan jelas. Jika engkau menabur, Tuhan juga akan tabur. Ya. Penuailah kebaikan. Dan kenyataan ini terjadi. Ya. Saya pernah juga di Malaysia, saya khotbah ini. Pernah. Ya. Memberikan persembahan, coba bayangkan. Memberikan persembahan yang sama dengan uang parkir, coba. Yang masih kenceling uang koin gitu. Saya kaget. Saya tanya, Pastor, berapa persembahan pada hari ini? Sekian. Dan pastor itu sedih. Ini apakah setiap ibadah? Ini karena Pastor Johan saja nih. Ini agak sedikit meningkat, sedikit. Memang kalau nggak ada saya gimana? Pada pendeta itu maksudnya, ya, mengundang saya untuk KKR sehingga banyak orang bertobat. Itu pasti terus diselamatkan dan dibaptis. Itu tujuannya awal. Tentunya setelah mereka mengerti firman Tuhan, mereka ada sukacita karena gereja itu masih kosong, bangku nggak ada, saudara. Kami duduk di lantai semua. Cuma saya yang khotbah berdiri. Coba bayangkan, berdiri 2 jam 3 jam itu di suatu tempat itu. Karena mereka masih orang-orang suku ya, baru-baru mengenal. Coba, saudara, kalau di sini sudah biasa, Pak Pastor. Begitu kah? Ya. Waduh. Inilah
mental block pelit. Dan ini juga terjadi di Indonesia. Dan ini terjadi juga di gereja kami juga sama. Ya, bertahun-tahun dia masih berhitung-hitung. Kalau saya kasih persembahan perpuluhan, wah saya berkurang. Ya, berkurang ini. Dan penghidupan saya nanti gimana ke depan? Coba. Ada jemaat udah bertahun-tahun nih bergereja, tapi tidak melakukan persepuluhan. Coba bayangkan. Bagaimana hidupnya saudara? Anda bayangkan bagaimana hidup mereka jadi seperti itu. Dan ini terjadi, pikiran tumpul seperti ini. Aduh, saya bilang mental blocknya belum, blockingnya dilepaskan. Nah ini yang terjadi ya. Saudara, hal yang kecil itu pun terjadi pada hari ini. Ya, banyak hal, saya katakan banyak hal. Ya, banyak hal. Ya, ya, saya pergi ke daerah ini, ya, ke pedalaman, ya, ke desa-desa. Ya, jangan lihat di gereja Jakarta itu bagus-bagus. Di kota-kota itu bagus-bagus. Saya katakan bagus. Tapi kayak kami di desa misalnya, ya di daerah-daerah itu, saya kadang-kadang sedih loh. Apalagi di tempat suku saya tuh, ya monumen untuk orang meninggal mewah, 1 M lebih, mungkin sampai 5 M monumennya, ya monumen orang yang meninggal. Coba bayangkan. Tapi gereja di sampingnya saudara, ampun Tuhan Yesus, saya katakan ampun sampai menangis saya. Benar-benar keterlaluan saya bilang. Monumennya di atas 1 M, dan saya lihat monumen orang meninggal itu ada kolam renang. Coba Anda bayangkan. Itu kan monumen orang meninggal, anehnya ada kolam renang. Terus ada tempat ini, ada barnya. Sampai saya tergeleng-geleng. Dan gereja di sampingnya saudara, antara hidup dan mati. Itu pakai papan, lantainya lantai bukan keramik, biasa saja, semen, ya lantai semen. Ada juga ada yang lantai tanah. Saya bilang, dalam hati saya, Tuhan, mengerikan orang suku saya seperti itu. Dan ini juga terjadi di desa-desa pedalaman di daerah mana-mana, ya saya nggak sebut provinsi mana. Ini saya pernah masuk di provinsi-provinsi. Pada daerah itu pendapatan daerahnya, PAD-nya ya, bukan PAD yang rendah, PAD-nya cukup lumayan. Tapi apa yang kenyataan saudara? Mereka ya nggak mengerti memberikan yang terbaik. Ya. Dan kalau gerejanya sudah ya rubuh atau apa, baru mereka bingung mau kemana mereka beribadah. Dan akhirnya beribadah di rumah-rumah. Kan aneh bagi saya. Pada izin mendirikan bangunan gereja di saat itu untuk beribadah di daerah itu tidak sulit ya, seperti di Jakarta misalnya. Ya, saudara kasih dalam nama Yesus. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya orang Kristen tidak maju dalam berpikirnya gitu. Ya, meragukan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu ya jauh ya. Kalau saya berikan persembahan, oh nanti saya berkurang. Nah, ini mental block ini pelit juga. Selain tadi takut, pelit ya. Ya, dan tidak mengerti firman Tuhan. Nah ini bahaya saudara, bahaya. Bertahun-tahun jadi orang Kristen dan akhirnya hidupnya seperti itu, dan semakin tua dan akhirnya mau dipanggil Tuhan susah. Mau mati aja susah. Ya? Dan akhirnya apa yang terjadi? Ini banyak juga terjadi. Ini ada satu kasus. Ya, ada kasus banyak dan bukan sedikit di suku saya, ya, dan mungkin suku lain. Ya. Orang tuanya meninggal, dia meninggalkan banyak harta, tapi karena mental blocknya begitu ya, mental blocknya tidak terbuka, pikirannya tumpul. Setelah dia meninggal, apa yang terjadi saudara? Keturunannya kakak beradik itu bisa bertengkar, berselisih. Aduh saudara, mengerikan. Dan ini saya sebagai hamba Tuhan sering didatangi seperti itu. Dan saya juga mengalami hal seperti itu. Kakak beradik berantem saudara, coba bayangkan. Untuk memperebutkan harta warisan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya benar kan sebelum dia meninggal, dia sudah memberikan yang terbaik bagi keturunan. Tapi apa kenyataannya? Jangankan memberikan, meninggalkan surat warisan juga tidak. Testamen maksud saya. Dan apa yang terjadi kan anak-anaknya berantem. Ya. Ini hak saya, apalagi aduh saya bilang. Dan ini sering saya alami.
Ini karena tidak mengerti firman Tuhan. Tidak mengerti hukum Musa. Tidak mengerti bahwa Tuhan sudah membebaskan dan Roh Kudus mengajari firman Tuhan. Saudara, oleh karenanya di akhir khotbah saya, mari kita menjadi orang-orang yang terbuka. Ya. Berbaliklah, tadi dikatakan, ya berbaliklah kepada Tuhan. Tetapi ayat 16, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Solusinya bagaimana Pak Pendeta? Ayat 16. Berbalik kepada Tuhan. Mental block akan dibuka. Tidak lagi pelit, tidak lagi takut, ya. Tidak lagi terjadi perselisihan, tidak lagi kompromi dengan dosa. Ya. Orang mengejek, kamu fanatik, biarkan. Ya. Ada bahasa suku saya, kalau kamu lakukan itu kamu jadi kutunya Alkitab, kutunya Alkitab katanya. Sering saya dapat hinaan seperti itu dulu ya. Tapi sekarang mereka banyak yang sudah bertobat, puji Tuhan. Setelah saya sering terus doakan dan saya sampaikan, akhirnya mereka banyak bertobat. Nah, kiranya khotbah ini atau renungan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mental block itu jangan ada terus dalam hidup kita. Bertahun-tahun kita menjadi umat Tuhan, ya, menjadi orang Kristen. Saya katakan ini harus terbuka pikiran kita, ya, supaya dunia ini jadi aman dengan adanya orang Kristen, ya. Dengan adanya orang Kristen di kompleks saudara, di kantor saudara, di pekerjaan saudara, di lingkungan saudara, orang akan jadi damai sejahtera melihat saudara. Karena saudara punya etika, sikap, attitude, karakter yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan Anda melakukan tugas panggilan. Wah, aman dunia ini, banyak orang bertobat. Pendeta capek untuk baptis mereka akhirnya. Nah ini kan, ini yang diingini Tuhan. Karena dalam firman Tuhan, semua mulut mengaku Yesus, semua lutut menyembah Yesus. Puji Tuhan, dunia ini seperti itu. Inilah impian Tuhan. Impian Tuhan, ya. Kita hidup di dunia ini itu untuk itu. Ya, biar saudara mengerti bahwa apa sih tujuan hidup kita? Memuliakan Tuhan. Dan sorga adalah hadiah bagi kita. Ya, sorga jadi hadiah. Kiranya firman ini memberkati kita dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mental block kita lepaskan dan pikiran tumpul kita hilangkan. Itu yang penting. Bagaimana Pak Pendeta? Mari kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dan kita dimerdekakan dari dosa, kita komitmen. Dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan kemuliaan Tuhan dan wibawa surgawi terus ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.